Jokowi takut dengan Anies. Anies Presiden! 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 Ketika Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan mengambil inisiatif hari ini, menurut saya Anies dan koalisi mengambil posisi yang lebih terang dan tegas. Dedi mengatakan sikap Jokowi terhadap Nasdem kelihatan berubah setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden Capres 2024. Jadi ketika dia 2 periode selesai, dia bukan selesai juga political interest-nya, tapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia. Karena itu dia ingin memastikan 2024 itu tidak diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya atau bahkan barangkali bisa membahayakan dirinya. Kalau kebudayaan itu kehidupan, kalau pariwisata itu penghidupan, Pak, jangan keliru ini. Kalau pariwisata itu penghidupan, kalau ini adalah kehidupan. Nah, kami perhatikan ada unsur seninya, tapi selain unsur seni saja itu juga unsur lain itu banyak. Itu yang kemudian kami gunakan untuk mengubah sebagian dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi posisinya lebih jelas diametral. Posisi diametral itu artinya dari sisi Anies ya, satu menurut saya semakin tegas karena posisinya selama ini yang sering dibantah bahwa Anies Baswedan bukan antitesisnya Jokowi. Tapi dengan posisi saat ini Anies memang memberi jarak. Jokowi takut dengan Anies. Lagi, secara kentara, Presiden Jokowi menunjukkan keretakan hubungan dengan Partai Nasdem ketika mengumpulkan parpol koalisi di Istana Merdeka pada Selasa malam 2 Mei 2023. Nasdem menjadi satu-satunya partai yang tidak diundang. Presiden Jokowi bahkan secara terbuka mengaku tidak mengundang Nasdem. Ya, memang gak diundang, ungkap pada 4 Mei 2023. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, tidak diundangnya Nasdem bukan lagi tanda-tanda atau sinyalemen, melainkan pesan yang sangat jelas bahwa Nasdem bukan lagi bagian dari parpol pendukung pemerintah. Anies dianggap antitesa Jokowi, dianggap musuh Jokowi, makanya Nasdem yang mengusung Anies dianggap pihak lawan dan oposisi, ungkap Ujang pada 3 Mei 2023. Menariknya, pernyataan Ujang tersebut berkorelasi kuat dengan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan. Hasilnya juga akan ketahuan, ungkap Bahlil pada 3 Mei 2023. Kesimpulan itu ditarik Bahlil berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesian atau LSI pada April 2023 yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi mencapai 82%. Dalam data LSI, angka itu adalah yang tertinggi dalam sejarah. Bukan lagi perang simbol. Menariknya, apa yang ditunjukkan Presiden Jokowi terlihat keluar dari habitusasinya selama ini. Kim Lee Gaun dalam tulisannya Wars So This Ancient Leadership Learn From Jokowi menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memang terkenal sering memainkan simbol-simbol dalam tiap kesempatan. Ia berpendapat mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi seperangkat simbol yang membedakan dirinya dengan pemimpin-pemimpin alien lain di Asia Tenggara. Gaun menilai cara Jokowi membukukan kekuatan politiknya merupakan fenomena yang menarik untuk diamati. Menurutnya, strategi yang dipakai Jokowi tidak hanya membawa perspektif baru ke dalam kehidupan politik Indonesia, tapi juga memantangkan pahaman yang akan datang tentang kekuatan politik di Asia Tenggara. Sejak awal kemunculannya, Jokowi dinilai sudah mahir memainkan politik simbol. Misalnya memakai pakaian sederhana dalam beberapa kesempatan, hingga rutin mengunjungi kelompok masyarakat kelas bawah dan mendengarkan langsung masalah mereka. Jokowi ketakutan
Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam tulisannya bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Secara terang-terangan menjabarkan bahwa Presiden Jokowi mendukung majunya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, namun menolak Anies Baswedan. Jika yang dikatakan Denny tepat, bukan tidak mungkin Presiden Jokowi sedang takut saat ini, yang mana itu membuatnya tidak lagi memainkan politik simbol, melainkan politik terbuka seperti sekarang. Menurut jurnalis Adam Curtis, politis menggunakan perasaan ketakutannya untuk meningkatkan pengaruh dan kontrolnya terhadap masyarakat. Ketika perasaan takut menghantui, politisi seolah merasa pemilik justifikasi untuk mengingatkan pengaruh politiknya. Well, singkatnya seperti kata Ujang Komarudin, jika manuver politik Jokowi sangat jelas seperti sekarang, sulit mencegah berbagai pihak untuk tidak menyimpulkan terdapat kekhawatiran tertentu terhadap Anies. Terlepas dari kekhawatiran itu tepat atau tidak, Anies mungkin sudah terlanjur direpresentasikan akan mengubah warisan politik Presiden Jokowi jika nantinya menjabat R53. Jokowi takut dengan Anies. Lagi, secara kentara, Presiden Jokowi menunjukkan keretakan hubungan dengan Partai Nasdem ketika mengumpulkan parpol koalisi di Istana Merdeka pada Selasa malam 2 Mei 2023. Nasdem menjadi satu-satunya partai yang tidak diundang. Presiden Jokowi bahkan secara terbuka mengaku tidak mengundang Nasdem. Ya, memang gak diundang, ungkap pada 4 Mei 2023. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, tidak diundangnya Nasdem bukan lagi tanda-tanda atau sinyalemen, melainkan pesan yang sangat jelas bahwa Nasdem bukan lagi bagian dari parpol pendukung pemerintah. Anies dianggap antitesa Jokowi, dianggap musuh Jokowi, makanya Nasdem yang mengusung Anies dianggap pihak lawan dan oposisi, ungkap Ujang pada 3 Mei 2023. Menariknya, pernyataan Ujang tersebut berkorelasi kuat dengan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan. Hasilnya juga akan ketahuan, ungkap Bahlil pada 3 Mei 2023. Kesimpulan itu ditarik Bahlil berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesian atau LSI